Hi everyone, I'm Guru Z. Welcome back to Ruang Iptek. Baik, sebelum kita mulai, saya ingatkan dulu tolong subscribe channel ini karena channel ini adalah channel edukasi yang paling lengkap dan paling komplit. Itu di sini kalian mendapatkan review pelajaran SD, SMP, SMA, dan SMA dan perguruan tinggi, kemudian tips belajar, ada life skills, parenting, teaching strategy, teknologi pembelajaran, teknologi mengajar, bahasa Inggris untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, bahasa Jerman untuk SMA, bahasa Perancis untuk SMA, pengetahuan umum, dan nyeptek. Jadi kalian tidak bakalan rugi, apalagi subscribe-nya gratis. Jangan lupa klik tombol likes dan klik tanda lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan kalau video tutorial terbaru kami sudah available dan sudah bisa diakses di channel YouTube Ruang Iptek ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, ke saudara, dan juga kenalan-kenalan kalian ya. Baik, dalam video kita kali ini, kita masih mereview IPS SMP kelas 8, yaitu bab 4 tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Di video kita kali ini, kita hanya fokuskan tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia, yaitu di Maluku, sebagai sumber penghasilan perempah pada saat itu adalah bangsa Portugis. Pertama kali bangsa Portugis dipimpin oleh Bartolomeus Dias, yaitu sekitar tahun 1486. Nah, ini adalah bangsa Portugis atau negara Portugis ada di sini. Kemudian pada saat itu sebelum dibukanya terusan Suez di sini yang menghubungkan antara Laut Merah di sini, Samudra Hindia di sini, Laut Mediterania dan juga Samudra Atlantik di sini. Pada saat itu bangsa Portugal yang dipimpin oleh Bartolomeus Dias mereka berlayar menyusuri pantai barat Afrika, kemudian sampai di Tanjung Pengharapan. Di sini mereka mendapatkan musibah karena di sini ombak yang sangat tinggi, sangat kuat, dan akhirnya mereka sebagian um, mendapat musibah di sini, ada yang mati dan ada yang sebagian kembali ke negara mereka. Di sini selatan Afrika ini yang terkenal dengan apa? Cape of Hope atau Tanjung Pengharapan. Kemudian pada tahun 1498 mereka melakukan ekspedisi yang kedua yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Masih tetap mereka menggunakan rute di sebelah barat pantai Afrika, yaitu mereka menyusuri pantai Afrika bagian barat, kemudian sampai di Cape of Hope atau Tanjung Pengharapan, mereka selamat di sini dan mereka terus mereka terus berlayar menuju Samudra Hindia dan sampailah mereka di Kalkuta, India. Kemudian pada tahun 1511, bangsa Portugis melakukan ekspedisi yang ketiga kalinya. Pada saat ini mereka dipimpin oleh Alfonso d'Albuquerque dan pada saat itu juga ekspedisi yang ketiga mereka masih menyusuri pantai barat Afrika, kemudian mereka selamat dan aman di Cape of Hope atau Tanjung Pengharapan. Kemudian mereka terus menuju ke Kalkuta, India, dan sampailah mereka di Myanmar di sini atau Burma pada saat itu, dan juga ke Malaka. Malaka yaitu di antara Malaysia, Singapura, dan Indonesia, Pulau Sumatera pada saat itu. Kemudian pada tahun 1512 ada ekspedisi lagi dari bangsa Portugis dan pada saat itu mereka dipimpin oleh Anthony Dabro dan Francisco Serrao, yaitu mereka berlayar dari
dari Eropa, kemudian menyusuri pantai Barat Afrika, kemudian menuju Samudra Hindia, kemudian melewati Selat Malaka, dan akhirnya mereka berlayar sampai ke Ternate, Provinsi Maluku. Yang kedua adalah kedatangan bangsa Inggris. Uh, kalau kita lihat dari peta ini, di sini adalah bangsa Eropa, sedangkan Inggris adalah terlepas dari daratan Eropa. Kedatangan bangsa Inggris pada saat itu, mereka sudah memiliki sebuah serikat dagang, yaitu untuk perhimpunan seluruh pedagang-pedagang Inggris, yaitu dengan nama East India Company. Ketika bangsa Inggris tibalah mereka di Nusantara atau Indonesia saat ini, di mana Serikat Dagang Inggris atau yang dikenal dengan nama IC atau East India Company tidak bertahan lama di sini karena pada saat mereka mau mengontrol perdagangan rempah-rempah di Indonesia pada saat itu, Belanda sudah lebih dahulu menguasai perdagangan di Indonesia. Nah, sehingga mereka mendapat tantangan dari bangsa Belanda dan akhirnya bangsa Inggris akhirnya menguasai Malaysia di sini, kemudian Singapura, kemudian Myanmar di sini, ya di sebelah baratnya Thailand, kemudian India di sini, ya, dan Australia di sini. Nah, jadi pada saat itu, ketika kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara pada saat itu, Indonesia diduduki oleh Belanda, kemudian bangsa Inggris menduduki Australia, Selandia Baru, kemudian India, Malaysia atau Malaka pada saat itu, kemudian Brunei Darussalam, Singapura, dan Myanmar. Kemudian kedatangan bangsa yang ketiga adalah bangsa Belanda, yaitu di Jayakarta atau Jakarta saat ini. Kedatangan bangsa Belanda pertama kali yaitu pada tahun 1595 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Pada tahun 1596, bangsa Belanda tiba di Provinsi Banten di sini. Itu di utara, di bagian utara Jawa Barat. Pada saat itu belum ada provinsi, masih berupa kerajaan-kerajaan dan kerajaan pada saat itu pertama kali adalah merupakan kerajaan Pajajaran yang masih menguasai daerah di utara bagian Jawa Barat ini. Kemudian yang berikut, banyak pedagang-pedagang Belanda berbondong-bondong datang ke Indonesia karena mereka melihat bahwa Indonesia memiliki peluang untuk mendapatkan barang mentah yang semakin banyak, semakin murah, dan mereka mendapatkan profit atau keuntungan yang sangat besar. Akibat dari begitu banyaknya pedagang-pedagang Belanda datang ke Indonesia pada saat itu, sehingga terjadi persaingan di antara mereka atau pedagang-pedagang Belanda itu sendiri. Kemudian pada tahun 1602, VOC dibentuk. Tujuannya adalah untuk mencegah persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda. Karena pada saat itu mereka terlibat konflik, kemudian saling perang harga, sehingga oleh pemerintah Belanda mereka membentuk suatu usaha dagang yang disebut dengan VOC, yang merupakan gabungan atau merger dari beberapa perusahaan atau pengusaha dagang Belanda dan juga pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. VOC mereka memiliki bendera sendiri,
sebenarnya benderanya sama dengan bendera Belanda, tapi mereka menampakkan di bagian tengah yaitu V, O, dan C, ya, atau Verenigd Oost-Indisch Compagnie, ya, atau disebut juga dengan VOC. Sehingga pada saat itu, di mana Peter Both merupakan seorang gubernur jenderal Belanda pada saat itu di Nusantara pada saat itu, mendirikan pusat VOC di Ambon, Maluku. Kenapa mereka mendirikan pusat VOC di Ambon dan Maluku? Karena kita berada Maluku sebagai pusat atau penghasil rempah-rempah pada saat itu, bahkan sampai dengan saat ini. Kemudian karena di Maluku terlalu jauh dan juga untuk menghindari smuggler atau penyelundup ataupun juga dari bangsa-bangsa lain, maka oleh Peter Both sebagai Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia pada saat itu memindahkan pusat VOC di Maluku ke Jakarta atau Jakarta saat ini. Kenapa? Karena letak daripada Jakarta saat itu sangat strategis, baik untuk ke arah timur maupun lebih dekat ke arah Asia maupun ke arah Eropa. Selain dari itu, juga bangsa Belanda atau VOC bertujuan untuk menyingkirkan saingan terberatnya, yaitu kekuasaan Portugis di Melaka pada saat itu. Sehingga pada saat Belanda memindahkan pusat VOC-nya di Jakarta pada saat itu, akhirnya Portugis didepak dari Nusantara dan akhirnya dia hanya berada atau menguasai di wilayah timur, yaitu di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores dan juga Pulau Timor serta Timur Timur. Pada tahun 1602, VOC dibentuk, yaitu untuk mencegah persaingan dagang oleh pedagang-pedagang Belanda itu sendiri. Dan setelah Peter Both memindahkan pusat VOC dari Maluku atau dari Ternate ke Jakarta, maka pada saat itu di Jakarta, di mana masih dikuasai oleh kerajaan di Banten pada saat itu, di mana Pangeran Jakarta sebagai pemimpin pada saat itu. Kemudian pada saat itu Peter Both sebagai gubernur jenderal Belanda di Indonesia pada saat itu, mereka meminta izin kepada Pangeran Jakarta untuk mendirikan kantor dagang di Jakarta pada saat itu. Dan mungkin karena dikasih upeti ataupun juga karena punya niat baik, maka Pangeran Jayawikarta pada saat itu memberikan izin VOC untuk mendirikan kantor dagang Belanda di Jakarta pada saat itu. Selain itu juga, Pangeran Jayawikarta juga memberi izin kepada perusahaan dagang Inggris, yaitu IC atau East India Company, untuk mendirikan kantor yang sama juga di Jakarta. Namun, akibat dari kebijakan Pangeran Jayawikarta mengizinkan IC atau perusahaan dagang Inggris di Jakarta tersebut, maka menimbulkan ketidaksukaan atau ketidakpuasan orang-orang Belanda, khususnya Peter Both, terhadap Pangeran Jayawikarta. Kemudian Gubernur Jenderal VOC, yaitu Jan Pieterszoon Koen, akhirnya membujuk penguasa kerajaan Banten pada saat itu agar memecat Pangeran Jayawikarta. Nah, mereka dihasut oleh Jan Pieterszoon Koen dengan orang-orang Belanda pada saat itu supaya mereka memecat Pangeran Jayawikarta. Alasan kenapa? Karena mereka tidak puas Pangeran Jayawikarta membolehkan atau berizin perusahaan dagang Inggris yaitu IC untuk mendirikan kantor dagangnya di Jakarta, sehingga ini menimbulkan persaingan atau kompetitif antara perusahaan dagang Belanda dan perusahaan dagang Inggris di Jakarta dan Indonesia pada saat itu.
Kemudian usaha daripada Jan Pieterszoon Koen selain memecat pengerja Wikarta juga agar penguasa-penguasa Belanda pada saat itu untuk mencabut kantor dagang Inggris yaitu IC di Jakarta pada saat itu. Sehingga pada tanggal 31 Mei 1619 akhirnya keinginan Jan Pieterszoon Koen sebagai gubernur jenderal Belanda di Indonesia pada saat itu dikabulkan oleh penguasa kerajaan Belanda pada saat itu. Sehingga Pangeran Jayakarta pun akhirnya dipecat dan kantor dagang IC juga dicabut. Dengan dipecatnya Pangeran Jayakarta dan juga kantor dagang Inggris yaitu IC dicabut pada saat itu, akhirnya Jan Pieterszoon Koen dan juga Peter Both serta pedagang-pedagang Belanda atau pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia pada saat itu akhirnya sudah memulai usaha untuk menguasai dan menjajah Indonesia pada saat itu. Sehingga pada saat itu cikal bakal dimulainya kekuasaan VOC di Nusantara sampai dengan 350 tahun atau 3,5 abad. VOC akhirnya menikmati kelonggaran dan keleluasaan yang diberikan oleh raja-raja di kerajaan Banten pada saat itu. Karena mereka sudah bebas dan juga leluasa untuk berdagang dan juga menguasai hasil bumi Indonesia pada saat itu, akhirnya mereka mengganti nama Jakarta menjadi Batavia. Karena persaingan sangat ketat pada saat itu dengan Portugis, dengan bangsa Perancis, dengan bangsa Spanyol, dengan bangsa Inggris pada saat itu, akhirnya mereka terlibat konflik. Ketika mereka terlibat konflik atau perangan, akhirnya mereka berinisiatif untuk mendirikan benteng. Benteng itu seperti ini, yaitu untuk melindungi diri dari serangan-serangan musuh. Selain mendirikan benteng, VOC juga mendirikan pusat kantor dagang, yaitu kantor dagang VOC. Selain mendirikan kantor dagang, juga VOC mendirikan pusat pemerintahan Hindia Belanda di Jakarta. Dan kalau sekarang, bagi kalian yang ada di Jakarta dan sekitarnya, ataupun mungkin yang sudah pernah ke Jakarta, kalian masih bisa melihat kantor-kantor peninggalan Belanda, yaitu di Kota Tua, dan sampai saat ini. Dan sampai saat ini, Kota Tua sebagai tempat sebagai objek pariwisata ketika wisatawan mau menikmati atau melihat bagaimana pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu mereka membuat kantor pemerintahan di Jakarta atau Batavia pada saat itu. Dengan adanya mendirikannya benteng, kemudian mendirikan pusat kantor dagang, serta mendirikan pusat pemerintahan, maka kedudukan bangsa Belanda di Indonesia semakin kuat dan akhirnya mereka memonopoli perdagangan rempah-rempah dan juga bahan mentah di seluruh wilayah Nusantara, dari Aceh sampai dengan di Papua. Baik, that's all our review today. Saya yakin materi ini sangat bermanfaat untuk kalian, sehingga kalian bisa belajar mandiri ataupun bisa mengulangi lagi pelajaran yang kalian dapatkan di sekolah. Sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like, karena kalian tahu bahwa channel edukasi ini adalah channel yang paling lengkap, karena di sini kalian tidak mendapatkan hal-hal akademik, tetapi juga afektif dan juga life skills. Jangan lupa klik tanda lonceng